Saya rasa nggak ada resep, bekerja saja. Kita tunjukkan kompetensi kita. Kompetensi itu kan terdiri dari dua, yaitu smart and skill ya. Lakukan tanpa tapi, kerjakan tanpa nanti. Jadi harus nggak boleh besok enggak. Bisa. Kita bisa buat alun-alun di kota Palembang, asal ada kemauan. Asal ada kemampuan dan ada kesempatan. Ya. Semoga diberikan kesempatan di pengunjung. Asal ada kemauan dan kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pastinya sebelum saya mulai podcast, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dari ruang podcast, ruang tamu, rumah kebaikan. Ini masih halal bihalal, tapi kali ini halal bihalalnya spesial karena ruang tamu rumah kebaikan kehadiran tokoh Sumsel dan juga salah satu kalau bisa dikatakan pejabat tinggi lah di pemerintahan Provinsi Sumsel. Kita sapa langsung Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Insinyur Basrudin Ahmad MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Basar? Sehat. Mudah enggak Pak Basar kalau lebaran nih? Enggak, karena saya di sini. Di sini? Memang saya lahir di Pelaju, besar di Pelaju dan dewasa di Pelaju. Saya mudiknya ke Pelaju ini. Tapi dengar-dengar kan ada daerah Kumring juga di Bapak ini. Ya, orang tua saya Komring, sama bapak ibu juga Komring. Tapi memang lahir besar di Pelaju. Ya, saya besar di sini. Berarti kalau ke Pelaju itu seakan-akan balik ke tempat masa kecil ya? Iya, karena orang tua kan bekerja di Pertamina sejak tahun 54. Nah, jadi memang saya Pelaju itu seperti kampung halaman dan teman-teman kecil ada semua di sana sampai hari ini. Berarti anak komplek ya? Iya, anak komplek. Jadi masa kecil dihabiskan di Pelaju, Pak Wali? Iya, di Pelaju. Dan teman-teman SD kemarin baru reuni masih ada di sana. Teman SD? Iya. Teman SD, SMP, SMA kumpul kemarin. Itu memang komunikasinya sering jalan dengan mereka? Iya, karena memang mereka itu kan kita beda dengan SD kalau di luar komplek ya. Kalau di dalam kompleks itu sama-sama di situ, pulang sekolah mainnya sama, terus pengajiannya sama, jadi ketemu terus. Kalau kita ngobrol santai dulu saja nih Pak Basar, teman-teman masa kecil itu seberapa penting sih untuk Pak Basar? Ya, untuk mengingatkan, memotivasi, terus kita flashback memori masa lalu. Kan ada suasana rendezvous yang tidak bisa kita beli saat itu kan. Suasana komplek itu kan masih terngiang-ngiang. Apa yang biasa paling diingat ketika masa kecil? Ya, kita di komplek itu kehidupannya kita sekolah jalan kaki di dalam ya. Terus kita naik sepeda, terus pulang main. Nggak ada game waktu itu kan. Nggak ada handphone ya? Nggak ada handphone, jadi kita mainnya bahasa sana ada yang namanya calak cadang, peta umpet, kemudian caingkling. Jadi permainan-permainan yang tidak dirasakan oleh anak-anak zaman sekarang. Main kasti, ada buah bantol di sana. Jadi ada cerita tersendiri yang tidak dirasakan oleh anak-anak muda generasi sekarang. Dan sekarang sudah menghilang permainan itu. Iya. Kita perlu tidak menumbuhkan lagi permainan itu tuh Pak Bas? Sebenarnya bisa itu ditumbuhkan kembali karena bisa untuk mengurangi interaksi anak-anak dengan handphone ya, untuk olahraga fisiknya dan lain sebagainya, dan juga kearifan lokal yang harus ditumbuh kembangkan. Asik. Ini pengunjung ruang tamu. Hari ini saya ingin ngobrol santai dengan Pak Basrudin, termasuk mengulik beberapa hal yang saya penasaran ini. Beliau terkenal dengan pejabat di 7 gubernur.
Wah. Bisa dong diceritakan itu 7 gubernur itu siapa saja itu? Ya, saya nggak hitung ya berapa gubernur. 7 tahu saya aja kayaknya. Saya masuk PNS itu tahun 94 awal, bulan Februari. Gubernur waktu itu di Lampung, saya waktu itu. Oh, ASN-nya di Lampung? Iya, ASN saya di Lampung. Gubernur saya waktu itu Pujono Pranyoto waktu itu. Sekarang beliau? Nah, kemudian udah meninggal. Udah meninggal. Kemudian berganti ke Umarsono. Nah, kemudian di tahun 98 saya udah mulai mau pindah ke Sumatera Selatan. Tahun 2000 saya fix pindah karena saya harus sekolah ke Belanda waktu itu. Gubernur waktu itu Rosian Arsad. Ya. Setelah Rosian Arsad itu gubernurnya itu Syahrial Usman. Setelah Syahrial Usman gubernurnya Pak Mahyudin. Udah berapa itu? Ya bener lah, itu sudah ada 5. Nah, Pak Mahyudin, setelah Pak Mahyudin itu gubernurnya Pak Alex ya? Iya, Pak Alex. Pak Alex 2 periode. 6. Kemudian setelah Pak Alex ya Pak Herman Deru. Pak Herman Deru ya. Dan sekarang masih diamanahkan di saat pemerintah provinsi dijabat oleh PJ Gubernur. Berarti ke-8 dong ini? Iya, ke-8. Kebetulan saya sekarang menjabat asisten ekonomi bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Apa resepnya Pak Basar sampai dipercaya oleh 8 gubernur? Saya rasa nggak ada resep, bekerja saja. Kita tunjukkan kompetensi kita. Kompetensi itu kan terdiri dari 2, yaitu smart and skill ya. Jadi itu yang kita tunjukkan, bekerja dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan kita. Dan alhamdulillah hingga di PJ ini saya juga alhamdulillah masih dipakai ya. Ini pengunjung ruang tamu rumah kebaikan kayaknya jarang pejabat sampai dipercaya oleh 8 gubernur. Berarti ini itu bentuk rendah hati dari Pak Basar lah ngomong itu. Pasti itu karena kompetensi dan kemampuan beliau. Pak, saya suka dengan slogan Bapak yang bekerja tanpa nanti. Apa Pak? Bisa dilihat? Lakukan tanpa nanti, kerjakan tanpa tapi. Boleh dong, filosofinya apa itu Pak? Ya, itu contohnya Asian Games. Di tahun 2016-an saya ditunjuk sebagai Direktur Venue Asian Games Cluster Palembang. Di situ saya harus bekerja all out. Tanpa pamrih, mengejar waktu, jadi tidak boleh nunggu-nunggu. Lakukan tanpa tapi, kerjakan tanpa nanti. Jadi harus nggak boleh besok lah enggak. Karena saya diberi limit waktu sebelum tanggal waktu itu 18 Agustus itu semua sudah harus clear and clean. Jadi 100 hari sebelum itu sudah lockdown tuh Jakabaring. Jadi saya harus mengejar waktu, mengejar target, semuanya harus ready. Ada kekhawatiran tidak ketika saat itu, aduh bakal tidak sampai target? Orang khawatir. Orang yang khawatir? Ya, khawatir, karena saya sudah menanamkan di diri saya, luar biasa itu ketika kita bisa mengerjakan sesuatu yang dianggap orang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Masya Allah. Jadi saya berpikir, mungkin ini. Orang yang khawatir, nggak selesai. Termasuk gubernur ya, khawatir juga? Khawatir juga, termasuk dari pemerintah pusat ini selesai nggak. Tapi alhamdulillah karena kita all out, tulus, itu selesai juga. Dan Asian Games sukses kan? Amin, alhamdulillah. Nah, tapi saya dapat kabar nih, kemarin pas ngumpul nih, ibu tercinta, istri tercinta, sampai apa ya? Aduh Pak, kerja terus, komplain gitu. Ya karena gimana ya, kita kalau kejar target itu kan nggak bisa pulang-pulang. Yeah. Saya sempat ketika Presiden Jokowi mau datang, itu saya nggak pulang sampai pagi. Berapa hari? Dalam kondisi itu, saya pernah tidak pulang 2 hari itu, nggak pulang ke rumah. Mandi di Jakabaring itulah. Bahkan ketika Jokowi, presiden kita waktu itu datang, itu selesai dia cek lapangan dan tersenyum, presiden pulang, saya baru pulang ke rumah untuk mandi, untuk sebentar selonjoran, langsung tancap gas lagi. Begitu juga ketika Yusuf Kala hadir ya, itu kan ada foto-fotonya. Ada. Ya.
Waktu itu memang kita kejar target dari berjibaku, itu berdarah-darah bahasanya saat itu. Tapi kan nyaris tak terdengar kan? Iya benar. Iya, karena kita bekerja dalam silent, dalam senyap. Biarlah kebisingan yang membuat orang. Tapi ada tidak? Ini kan semacam apa ya? Ini kan sejarah. Tidak bisa sembarangan orang bisa menciptakan sejarah. Tapi benar loh, nama Pak Basarudin baru-baru ini saja terungkap kalau di belakang Jakabaring Sports City itu ada sosok Basarudin. Kalau kemarin-kemarin kenapa tidak mau muncul, Pak? Karena saya pengen waktu itu tidak terganggu ya. Jadi harus saya fokus, saya harus kejar target. Jadi tidak terganggu hal-hal yang memungkinkan untuk mengganggu konsentrasi. Jadi saya fokus benar-benar bersama tim saya. Waktu itu ada tim khusus saya, 15 anak-anak muda, fresh graduate dari Unsri yang IPK-nya di atas 3,5. Saya rekrut untuk menjadi tim saya waktu itu. Apa tujuannya, Pak? Merekrut anak-anak muda seperti itu? Ya karena saya ingin bekerja dengan smart ya. Wow. Ya kalau bekerja kan harus fokus itu, skill dan kompetensinya itu harus kita manfaatkan karena dia masih fresh kan, belum terkontaminasi. Belum terkontaminasi. Alhamdulillah. Siap. Anak-anak muda itu sekarang udah ada yang di Hutama Karya, ada yang di Wijaya Karya, ada yang di Kementerian PU, selesai. Tapi Pak Basa tidak takut dengan pengalaman mereka yang masih minim? Oh enggak, kan kita bisa ngembleng mereka. Ya. Karena saya tahu kalau anak-anak muda itu yang fresh graduate masih idealis. Tapi kan tergantung dari siapa yang memimpinnya. Ya itu leadernya juga. Iyalah. Nah, ini pengunjung kalau kita bicara Jakabaring, kita udah tahu deh itu ada orang yang dibalik keberhasilan membangun Jakabaring itu Pak Basarudin. Yang ingin saya tanyakan Pak, selain Jakabaring apa saja sih yang sudah dilakukan untuk Palembang? Jadi setamat saya kuliah di Belanda, waktu saya ngambil dua university waktu itu, yang pertama di International for Water Education di Delft, yang kedua di Institute for Housing Studies di Erasmus University. Saya pulang, saya waktu itu dilibatkan dalam perencanaan jembatan Musi 3 itu di tahun 2003 ya. 2003 sebelum saya ikut pertukaran pemuda ke Jepang waktu itu. Itu mendesain ada restoran yang di atas. Cuman memang waktu itu Musi 3 itu terkendala karena di seberang Ulu dia jatuhnya di Kampung Al-Munawar, Kampung Arab. Oh, Kampung Arab. Sehingga jembatan Musi 3 itu mendapat kendala dan dipending. Tapi menjelang Asian Games kita mencoba membangun 2 jembatan karena waktu itu diperkirakan Palembang ini akan macet total kalau tidak ada rekayasa lalu lintas waktu itu, kalau tidak ada public transport, waktu itu Transmusi dan LRT, kalau tidak ada 2 jembatan, waktu itu memang dirasakan kemana aja. Oh iya benar. Macet total, sehingga waktu itu kita mencoba membangun Musi 4. Waktu itu saya ditunjuk oleh Pak Gubernur waktu itu, Pak Alex Nurdin sebagai Ketua Satgas Infrastruktur Pendukung Asian Games. Apa saja infrastruktur pendukung Asian Games itu? Jembatan Musi 4, Jembatan Musi 6, LRT, pedestrian Sudirman, termasuk penambahan extension dari Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi garbaratanya dari 3 menjadi 8. Karena untuk menampung 6.000 atlet yang akan hadir ke Kota Palembang. Nah ini saya sedikit dulu deh, yang pedestrian Sudirman itu kan suatu fenomenal. Itu benar-benar Pak Basar jadi tempat hiburan bagi masyarakat yang murah, meriah dan menarik. Tapi sekarang tidak ada lagi. Enggak, pedestrian Sudirman itu dibuat memang kerjasama antara pemerintah Kota Palembang dengan provinsi. Waktu itu proyek itu di bawah kepemimpinan saya. Waktu itu Kepala Dinas PU Cipta Karya, saya bukan perumahan. Waktu itu bahasanya Kepala Dinas PU Cipta Karya, satkernya di bawah kita, diperuntukkan untuk mempercantik sebenarnya Jalan Sudirman itu. Memang
karena Jalan Sudirman itu jalan arteri sekunder, maka karena namanya jalan arteri itu tidak boleh terganggu, tidak boleh ditutup itu. Dan waktu itu ada pedestrian Sudirman namanya, yang rame-rame saya juga rame-rame ada pertunjukan. Iya, itu karena jalan arteri, memang seharusnya kita buat alun-alun. Nah ini yang ke depan kita akan buat Central Park dari Palembang, atau bahasa kitanya alun-alun kota Palembang. Jadi tidak mengganggu arus kendaraan. Ya. Dan itu dalam bayangan Pak Basat bisa dilakukan di tempat lain atau gimana? Bisa. Kita bisa buat alun-alun di kota Palembang, asal ada kemauan. Asal ada kemampuan dan ada kesempatan. Ya. Semoga diberikan kesempatan di pengunjung. Asal ada kemauan dan kesempatan. Iya. Nah, balik lagi saya juga menyinggung soal ini, kalau Pak Basat kan kalau ngomong soal penataan kota Palembang fokusnya Ampera, BKB, Ampera. Ada konsep sendiri Pak, membangun 3 daerah ikonik kita? Enggak, sebenarnya gini, membangun kota itu kan ada beberapa komponen yang harus dipikirkan. Nah, komponen lompatan, ada juga komponen reguler. Kalau komponen reguler itu urusan wajib, ya. Infrastruktur, air bersih, jalan kota, kemudian kawasan kumuh, kemudian persampahan, lampu jalan, itu urusan wajib. Ditambah pendidikan dan kesehatan. Ya puskesmas bagaimana, ya rumah sakit bagaimana, sekolah bagaimana, pasar bagaimana, itu urusan wajib. Kemudian ada urusan pilihan, itu pemberdayaan. Nah masyarakat juga harus diberdayakan supaya dia tidak miskin kan. Ada strategi-strategi tertentu tentunya yang saya sampaikan, ada 3 sayap yang harus kita pikirkan. Ya, sayap untuk mengurangi beban masyarakat, sayap untuk menambah penghasilan, baru sayap untuk infrastruktur, yaitu perbaikan rumah, bedah rumah misalnya, jalan lingkungan, baru kita masuk lompatan. Wah, ya lompatan ini bisa dilakukan semaksimal mungkin kita jangan menggunakan APBD. Kalau lompatan ini kan harus investasi. Ya. Dari mana? Nah, itu bisa. Yang namanya pembangunan itu tidak harus kita mengandalkan APBD. APBD Kota Palembang seberapa besar untuk membangun kota yang besar ini. Jadi project finance itu banyak. Ada yang namanya pertama APBD, ada yang kedua APBN, ada yang ketiga namanya Public Private Partnership, ada namanya Private Finance Initiative, ada yang namanya swasta murni. Dan ini semua harus digodok. Belum lagi CSR, hibah dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan semua. Ya kita tidak menutup kemungkinan ya. Akibat jalan tol kita lihat sendiri fakta. Waduh. Ya, hotel tertinggi di Sumatera udah ada di Lampung. Ini ada indikasi loh. Ada indikasi. Orang berani invest di sana. Kenapa? Besar-besaran ya? Iya. Kenapa? Itu terjadi karena orang melihat peluang. Ya, Lampung kan punya gunung, punya laut, ya, view-nya bagus, kafe-kafe mulai bermunculan, tempat-tempat wisata mulai bermunculan. Orang kan membutuhkan hotel. Nah, kan ini mengindikasikan terjadi pertumbuhan ekonomi di Lampung. Dan Palembang harus juga bersiap. Kalau enggak ada lompatan, ya orang ke Lampung semua. Dan bahkan orang-orang Palembang sendiri Sabtu Minggu boleh dilihat plat BG semua di Lampung. Iya, jadi yang menghuni hotel dan tempat wisata orang Palembang. Nah, oleh karena itu Palembang juga harus berbenah supaya terjadi juga pergerakan ke Palembang. Mampu apa Palembang bersaing dengan Lampung? Mampu. Caranya kita dari segmen lain. Coba contoh di zaman sebelum-sebelumnya dengan meng-create event sebanyak-banyaknya. Lampung kan nggak bisa datang 6.000 atlet. Oh, udah bisa. 45 negara. Kita bisa. Hanya saja dengan strategi itu juga kita harus menyiapkan sarana prasarana infrastruktur di Kota Palembang. Ada beberapa lompatan yang sudah saya
gagas ya, nantilah disebutkan ya. Intinya bagaimana ada Central Park dari Palembang yang membuat Palembang ini menjadi center of interest dari provinsi-provinsi tetangga. Ada beberapa tempat yang bisa kita lakukan lompatan, bukan lari ya, lompatan besar supaya Palembang ini menjadi kota yang maju dan berkualitas. Ini pengunjung ruang tamu, kalau saya melihat ini sudah ada nih banner beliau, pemimpin visioner. Kayaknya visioner itu ini yang diomongkan visioner. Iya, visioner itu kita itu berpikir global, bertindak lokal, berpikir masa depan, bertindaknya sekarang. Itu visioner. Wah, dan sekarang saatnya Pak Basar untuk bisa bergerak. Ini saya yang ngomong ya, karena beliau kan masih ASN. Saya yang ngomong, saya yang ingin bertanya. Pak Basar, banyak persoalan di Palembang. Iya. Sampah, banjir. Terakhir malah ada kriminalitas. Orang ditodong di Ampera, viral di nasional. Iya. Gimana sebagai tokoh masyarakat Sumsel mencermati hal ini? Iya, kita harus mencari akar permasalahannya ya. Ya dulu di zaman Pak Edi Santana dia aman, nyaman ya. Palembang terkenal lah ya. Sampai waktu itu Gubernur Lampung pun pengen main ke Palembang, kok Palembang bisa maju gitu. Saya ingat waktu itu. Waktu itu gubernurnya Pak Zahrudin. Belajar ke sini? Iya, waktu itu saya ingat. Nah, dan ini saya kira kita harus punya strategi. Nah, strategi itulah yang saya sebut dengan sistem.